Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak siswa-siswi sekalian yang sekarang ada di rumah. Alhamdulillah, kita pada kesempatan hari ini masih dipertemukan kembali pada kesempatan yang berbahagia ini untuk bisa melanjutkan pembelajaran kelanjutan kita, yakni materi yang sudah Bapak jelaskan minggu kemarin. Dan Bapak harap materi yang sudah Bapak jelaskan kemarin bisa dipahami dan dimengerti oleh kalian, siswa-siswi sekalian yang sekarang ada di rumah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih bersama-sama diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melanjutkan materi kita pada kesempatan siang hari ini, yakni mata pelajaran Akidah Akhlak. Alhamdulillah di kelas 8. Dan dengan keadaan yang sekarang yang kita tahu bersama-sama, sekarang negara kita lagi dilanda pandemi COVID-19. Oleh karena itu di semua pembelajaran, bahkan bukan cuma di satu lembaga pendidikan, bahkan bisa dikatakan di seluruh dunia lembaga pendidikan saat ini pemerintah menginstruksikan untuk pembelajaran daring. Oleh karena itu kita pada kesempatan siang hari ini Bapak sendiri mengucapkan banyak terima kasih kepada siswa-siswi sekalian yang ada di rumah, karena pelajaran kita sekarang daring. Biasanya kalau setiap pembelajaran atau tema yang setiap masuk kita luring atau tatap muka, oleh karena penyebab pandemi 19 COVID-19, oleh karena itu mau tidak mau kita harus mengikuti protokol pemerintah, yakni dengan melaksanakan pembelajaran daring atau pembelajaran dari rumah jarak jauh seperti itu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, malah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran dari kita dan materi yang nanti Pak sampaikan kepada siswa-siswi sekalian yang ada di rumah bisa dipahami dan dimengerti. Baiklah, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, tadi sudah kita membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan pembacaan tadi, doa tadi bisa menambah keberkahan dalam pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, yang nanti Bapak akan jelaskan kepada siswa-siswi sekalian yang sekarang ada di rumah, sebelumnya malah kita jaga kesehatan, karena sekarang sama-sama kita ketahui bahwasanya COVID-19 atau virus corona ini semakin merajalela, semakin menyebar khususnya di area Pontianak. Oleh karena itu malah kita bersama-sama jaga kesehatan, ikuti aturan ataupun instruksi dari pemerintah, yakni mengikuti protokol kesehatan seperti masker, terus cuci tangan, terus menjaga jarak antar sesama itu minimal 1 meter. Oleh karena itu Bapak menghimbau kepada anak-anak serta didik Bapak untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Baik, materi kemarin sudah kita bahas dengan panjang lebar terkait mata pelajaran Akidah Akhlak. Karena kita menggunakan aplikasi via WA, selain Bapak menyampaikan pembahasan dari video dan nanti juga Pak share di grup dengan materi yang sekarang, pelajaran kita yang sekarang, nanti juga ada lanjutan pembelajaran baik absensi kelas. Nah itu kalian harus Bapak himbaukan juga harus aktif, harus online, dan harus semuanya masuk grup via WhatsApp. Nah oleh karena itu jangan ada siswa-siswi sekalian yang tidak masuk ke grup kelas kita. Nah itu sangat penting. Baik, minggu kemarin sudah Bapak jelaskan materi tentang mata pelajaran Akidah Akhlak. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Dan sekarang
tema kita ataupun materi yang sekarang Bapak akan jelaskan, yakni terkait materi Al-Quran dan keistimewaannya. Baik, langsung saja. Mungkin di pikiran kita terkadang ada bayangan apa sih keistimewaan Al-Quran ataupun makna Al-Quran itu sendiri. Nah, itu mungkin sempat terlintas di pikiran kita bersama. Oleh karena itu, pada kesempatan siang hari ini Bapak akan jelaskan kepada kalian, siswa-siswi sekalian, untuk bisa memahami Al-Quran dan keistimewaan ataupun keutamaan daripada Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu sama-sama yang kita ketahui itu sangatlah penting. Bahkan dalam Islam kita sendiri, selaku agama Islam, Bapak juga Islam, dan siswa peserta di Bapak semuanya Islam, sangatlah paham betapa pentingnya Al-Quran itu sendiri. Bagaimana kita tidak mengatakan penting Al-Quran? Bahwasanya Al-Quran itu sendiri yang sama-sama kita ketahui ialah pedoman hidup. Jadi dalam Islam itu ada dua pedoman. Yang pertama itu Al-Quran, terus yang kedua itu ada Al-Hadis. Nah, itu sangat sama-sama kita harus pahami. Dan dua pedoman ini sangat penting dalam kita selaku umat Islam, selaku menjadi pedoman hidup. Oleh karena itu, kita akan sedikit banyak akan membahas Al-Quran dan keistimewaan. Al-Quran itu sendiri ialah pedoman hidup, pedoman kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala ataupun perkataan sang pencipta. Itu Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu tidak ada Al-Quran aslinya itu tidak ada Latin bahasa Indonesia. Semuanya bahasa Arab. Nah, itu bahkan sampai dikatakan di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman Qur'anan Arabiyyan, yang artinya Quran itu ialah semuanya Latin bahasa Arab, Qur'an Arabiyyan. Jadi kalau misalkan ada yang orang mengatakan Al-Quran yang aslinya itu yakni Latin bahasa Indonesia atau Latin bahasa Jawa, bahasa Madura, itu sama. Karena Al-Quran itu sendiri yakni Quran Arabiyyan, semua Latin itu bahasa Arab. Dan betapa mulianya Al-Quran itu sendiri sampai Allah Subhanahu wa taala yang sang pencipta memuliakan Al-Quran itu sendiri. Bapak akan lihat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Inna nahnu nazzalna, sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu sendiri. Wa inna lahu lahafidun, dan kami juga, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjaga Al-Quran itu sendiri. Jadi Bapak siswa-siswi sekalian juga bisa merenungi, bisa memikirkan bahwa betapa pentingnya Al-Quran itu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita selaku umat Islam dan kita selaku pelajar, siswa-siswi dan juga termasuk Bapak juga belajar. Sama-sama kita belajar untuk mengetahui betapa pentingnya dalam Al-Quran. Baik, sebelum kita lanjut pembahasan dalam materi kita yang terkait Al-Quran dan keistimewaannya, Bapak juga ingin menyampaikan kepada kalian tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni di dalam setiap pembelajaran ataupun setiap pembelajaran dalam kelas, sekalipun kita sekarang lagi pelajaran daring dari jarak jauh, bentuk video yang Bapak nanti juga share di dalam grup via WA, via WhatsApp, pasti ada tujuan pembelajaran. Jikalau di dalam semua pembelajaran tidak ada yang namanya tujuan pembelajaran, maka pembelajaran itu bisa dikatakan tidak ada manfaatnya. Karena kenapa? Setiap sesuatu, apalagi kita sanggup paukan dengan pelajaran, jika tidak ada tujuannya, apa sih tujuannya? Itu pasti harus ada tujuan, maksud dalam pembelajaran. Oleh karena itu, di sini ada dua tujuan. Tujuan pelajaran kita yakni terkait materi Al-Quran dan keistimewaan. Yang pertama itu dengan materi yang nanti Bapak jelaskan kepada kalian, kalian itu bisa memahami keimanan, menanamkan keimanan dan pemberian usul, dan dapat meyakini kebenaran, hakikat dan keistimewaan dari Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita dengan materi kita Al-Quran dan keistimewaannya yakni
dengan penjelasan nanti tentang Al-Quran dan keistimewaan yang nanti Bapak jelaskan kepada kalian, sehingga nanti akan panjang lebar, itu kalian bisa, siswa-siswi sekalian, peserta didik dapat menunjukkan perilaku cinta, bisa memberikan perilaku cinta terhadap Al-Quran itu sendiri dengan benar, dengan baik. Nah, itu dua tujuan yang harus kalian pahami. Jadi Bapak harap, sekalipun sekarang lagi keadaannya pandemi COVID-19, jadi Bapak harap kalian bisa memahami materi yang Bapak nanti jelaskan kepada kalian, dan terus lanjutkan dengan penjelasan tadi tentang Al-Quran. Jadi betapa pentingnya Al-Quran. Jadi terkadang sekarang remaja, pemuda-pemudi, baik di kalangan pelajar ataupun siswa ataupun mahasiswa sekalipun, itu pada zaman sekarang sangat mengentingkan yang namanya pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran itu sendiri. Salah satunya Al-Quran selain Al-Hadis. Kenapa Bapak bisa mengatakan demikian? Karena sekarang realitanya pemuda-pemudi yang sekarang ini sangat mengentingkan Al-Quran. Bahkan bukan cuma yang tidak pernah memasuki gerbang pondok pesantren, bahkan yang sekarang karena disebabkan karena pergaulan bebas, kita ikut-ikutan dengan gaya orang barat. Sekarang cuman KTP-nya Islam, cuman orang tahunya dia Islam atau Muslim. Akan tapi jikalau kita suruh dengan dia suruh membaca Al-Quran, dia tidak tahu untuk membaca Al-Quran itu sendiri. Padahal dia seorang Muslim, padahal dia seorang agama Islam. Akan tapi dikhawatirkan atau dipertanyakan kenapa dia tidak bisa membaca Al-Quran sedangkan dia agama Islam. Nah, itu menjadi PR kita bersama, siswa-siswi sekalian, karena betapa pentingnya Al-Quran. Jangan sampai kita menginginkan Al-Quran. Kalau bisa setiap harinya, kalau kita merasa cinta kepada Al-Quran, setiap harinya kita harus ada membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri sangatlah penting. Bahwasanya pada kesempatan hari ini betapa pentingnya yang namanya Al-Quran. Dan terus keistimewaan, bisa kita katakan keistimewaan Al-Quran ini sangatlah banyak. Salah satunya yang bisa saya sampaikan di sini ialah terkait kalau orang ataupun orang yang mempunyai ilmu agama, misalkan ada orang sakit dan dibacakan salah satu ayat Al-Quran, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakit itu akan berangkat dengan sendiri. Itu sebab Al-Quran. Sebab Al-Quran. Karena Al-Quran itu sangatlah penting di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu singkat dengan penjelasan Bapak pada kesempatan hari ini. Terakhir, sebelum kita tutup, Bapak juga menghimbaukan kepada kalian, siswa-siswi sekalian, jangan lupa absen. Dan nanti kita lakukan juga di via WhatsApp. Absensi itu sangatlah penting. Dan juga nanti timbal baliknya itu jangan sampai kalian itu harus aktif di dalam grup. Adapun nanti kalau ada pertanyaan itu nanti pertanyakan di via WhatsApp, dan juga jangan sampai kerjaan Bapak belajar dan materi yang Bapak nanti sampaikan jangan lupa di-download dan nanti Bapak juga share di grup via WhatsApp. Oleh karena itu mungkin sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pelajaran dari kita bisa manfaat dan bisa terpahami siswa-siswi sekalian yang ada di rumah. Jangan lupa terakhir tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak jauh antar sesama. Oleh karena itu mudah-mudahan kita juga terhindar dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu Pak Hari, pelajaran kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Bapak akhiri subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.